Bagi pensiunan mulai hari ini 29 Juli 2025, dua hal yang wajib segera dilakukan oleh pensiunan karena sebentar lagi H-3 jelang pencairan gaji akan dilakukan di bulan Agustus 2025. Menkyu umumkan hasil rapat. Kenaikan gaji akan berlaku mulai kapan? Berikut kita ulas 3 informasi ini dalam video kita kali ini. Kita masuk ke poin-poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Ada 3 poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama, mulai hari ini 29 Juli 2025, ada 2 hal wajib yang harus segera dilakukan oleh pensiunan menjelang pencairan gaji di bulan Agustus 2025. Karena ini akan berdampak terhadap pencairan gaji. Bila lupa dilakukan, bisa-bisa gaji akan terhambat pencairannya atau terkendala, atau bisa juga gaji Bapak Ibu akan ditahan untuk sementara waktu. Kemudian yang kedua, Menkyu umumkan hasil rapat. Kenaikan gaji berlaku mulai kapan? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua karena banyak yang berharap gaji akan naik di bulan Agustus 2025. Berikut ada informasi terbarunya. Nah, kita masuk di informasi pertama, yaitu mulai hari ini 29 Juli 2025. Mulai hari ini 29 Juli 2025 ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu segera update aplikasi andal Bapak Ibu ke versi terbaru. Karena kali ini Taspen telah merilis aplikasi andal terbaru dengan versi 1017. Nah, ini ada pernyataan dari Taspen bahwa terkait dengan kendala aplikasi andal, silakan dapat memperbarui aplikasi andal by Taspen ke versi 1017, kata Taspen. Nah, ini pernyataan resmi Taspen ya. Nah, jadi kenapa Bapak Ibu kemarin itu mengakses aplikasi andal itu selalu gangguan? Karena aplikasi andal itu sedang dilakukan update atau pembaruan. Adapun pembaruannya itu terkait dengan menu yang ada di Taspen Care ya. Nah, di sana ada pembaruan di sana, jadi makanya Bapak Ibu harus mengupdate aplikasi. Kalau tidak update, bisa saja nanti aplikasi Bapak Ibu tidak bisa dibuka dan tidak bisa autentikasi. Autentikasi penting dilakukan untuk pencairan gaji yang akan cair sebentar lagi di bulan Agustus 2025. Jadi silakan kunjungi Google Play Store, cari aplikasi andalnya, ketik aja aplikasi andal, kemudian klik update atau perbarui ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu segera lapor ESPTB. Pelaporan SPTB ini dilakukan 1 tahun sekali dan penerima pensiun yang wajib lapor SPTB disesuaikan dengan kriterianya. Jadi ada kriteria yang wajib lapor SPTB ini. Pelaporan SPTB ini juga wajib dilakukan segera karena ini maksimal pelaporannya adalah di bulan Agustus. Dan bisa juga Bapak Ibu lapor SPTB ini melewati aplikasi andal. Jadi sangat gampang sekali, silakan diklik aja menu aplikasi andalnya terkait dengan lapor SPTB. Nah, ada yang bertanya juga, katanya, terakhir kapan ya pengumpulan SPTB, katanya. Karena orang tua saya belum mengumpulkan karena menunggu tanda tangan lurah. Taspen menjawab bahwa untuk pelaporan SPTB yaitu di bulan Agustus untuk maksimalnya. Nah, besok kita sudah memasuki bulan Agustus, sekitar 3 hari lagi. Jangan sampai kita lupa melapor SPTB ini ya. Kemudian, terkait dengan kriteria siapa saja yang wajib melapor SPTB ini, kita juga akan informasikan bahwa ada beberapa kriteria yang wajib lapor ESPTB. Nah, yang pertama adalah penerima pensiun janda atau duda, yang mana mulai menerima gaji pensiun pada Dapem Induk dan susulan bulan April 2025. Nah, ini wajib lapor SPTB. Kemudian yang kedua, jenis pensiunan untuk pensiunan janda atau duda yang tidak memiliki anak yang tertunjang. Jadi kalau tidak ada tanggungan anaknya, jadi ini wajib juga lapor ESPTB. Kemudian terkait dengan batas usia, untuk pensiunan duda, usianya itu kurang atau sama dengan 70 tahun. Sedangkan untuk pensiun janda, usianya adalah kurang atau sama dengan 63 tahun. Kemudian bukan merupakan peserta wajib lapor SPTB di periode tahun 2024. Kemudian
Peserta yang wajib lapor SPTB ini akan menerima surat atau WhatsApp atau email dari Taspen untuk melakukan pelaporan SPTB melalui aplikasi andal atau website tos.taspen.co.id. Nah, jadi Bapak Ibu untuk pelaporan ini bisa melalui aplikasi andal atau juga melalui website. Kami sarankan silakan dilakukan lewat aplikasi andal saja, jadi lebih praktis ya. Jadi autentikasi di sana, klaim di sana, kemudian juga laporan SPTB juga di sana. Jadi bagi Bapak Ibu, inilah kriteria yang wajib lapor SPTB, dan nanti juga Bapak Ibu akan dapat pemberitahuan melalui WhatsApp atau email dari Taspen. Segera dilapor karena maksimal pelaporan adalah di bulan Agustus 2025. Nah, kita masuk di informasi ketiga. Nah, tadi udah dua ya. H-3 menjelang pencairan gaji, Menkyu umumkan hasil rapat. Nah, barusan Bapak Ibu, kemarin Senin, Menkyu Sri Mulyani mengumumkan kondisi keuangan negara terkait dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Wah, ini tentu menjadi apakah berdampak positif dan akankah berdampak kepada kenaikan gaji. Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK meyakini perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan di atas 5% pada 2025. Hal itu merupakan hasil rapat KSSK pada 25 Juli 2025 yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa. Ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5%. Kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta Senin. Sri Mulyani salah satunya juga termasuk menjajaki potensi kerjasama secara aktif baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Sri Mulyani menyebut keberhasilan negosiasi pemerintah Indonesia terhadap tarif perdagangan Amerika Serikat diproyeksikan mendorong kinerja sejumlah sektor di Indonesia. Tarif resiprokal yang turun dari 32% menjadi 19% misalnya diperkirakan berdampak positif terhadap sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Kemudian tarif 0% untuk produk AS diprediksi dapat mendorong harga produk minyak dan gas dan pangan Indonesia menjadi lebih murah. Di sisi lain, KSSK juga terus mencermati perkembangan rambatan risiko global, termasuk dampak terhadap kinerja sektor manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke posisi 46,9 pada Juni 2025 akan menjadi perhatian. KSSK pun mendorong peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dorongan itu akan dilakukan melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang makin optimal. Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier efek yang lebih besar, tutur Sri Mulyani. Nah, itu kesimpulan pengumuman dari Sri Mulyani. Lantas pertanyaannya, kapan kenaikan gaji akan mulai diberlakukan? Berapa persen gaji naik? Dan apakah gaji Agustus akan mengalami kenaikan dan berapa nominal terbarunya? Serta gaji pensiun naik berapa persen? Bagaimana dengan rapelan gaji, naik berapa persen? Nah, ini juga semua ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah, terkait dengan pencairan gaji dan rapelan gaji kita bahas dalam slide ini. Nah, pencairan gaji Agustus. Kabar bahagia untuk para pensiunan, ya. Apakah naik dan apakah ada rapelan? Yang pertama yang penting kita ketahui bahwa adalah para pensiunan akan mendapatkan kabar bahagia karena akan menerima pencairan gaji bulan pensiun, yaitu gaji bulanan pada bulan Agustus 2025 yang tinggal 3 hari lagi. Gaji pensiun tersebut berupa gaji pokok dengan rincian komponen yang mana telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Rincian gaji pensiun PNS golongan 1 sampai 4 dengan lengkap dengan komponennya akan dicairkan di Agustus besok. Diketahui gaji pensiun
pensiunan PNS selalu menerima gaji lengkap dengan komponennya di awal bulan, sehingga diprediksi gaji pensiunan PNS akan cair di awal Agustus 2025. Gaji pensiunan tersebut akan cair di rekening masing-masing pensiunan, yang saat ini bisa diambil di mitra bayar masing-masing atau di kantor pos. Lantas berapa rincian nominal gaji dan apa saja komponen yang akan diterima oleh pensiunan PNS di Indonesia pada bulan Agustus 2025 mendatang yang tinggal 3 hari lagi? Berikut komponen yang akan diberikan kepada pensiunan PNS setiap bulannya berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024 yang terdiri dari pensiun pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, dan tunjangan penghasilan. Sedangkan untuk rincian gaji, rincian total gaji yang akan diterima oleh pensiunan PNS golongan 1 sampai 4 masih berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Nah, sedangkan untuk rapelan dan kenaikan gaji, hingga saat ini belum ada regulasi resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji dan rapelan gaji pensiun 2025. Sri Mulyani belum ada mengumumkan terkait dengan pengumuman kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan di tahun 2025 termasuk rapelan gaji. Jadi, apakah gaji naik? Hingga saat ini belum ada informasinya atau regulasinya. Dan bagaimana rapelan? Begitu juga hingga saat ini belum ada regulasinya dari pemerintah terkait dengan rapelan gaji. Itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.